Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar video ini dapat berkembang menjadi lebih bagus lagi. Hari ini kita akan mengupas tentang gerak melingkar. Gerak melingkar ini terbagi menjadi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang gerak melingkar beraturan saya singkat dengan GMB ya. GMB ini memiliki kecepatan sudut tetap atau saya simbolkan dengan omega itu sama dengan konstan ya. Kemudian memiliki kecepatan linear yang tetap juga. Itu konsep dari gerak melingkar beraturan. Ada 3 variabel yang mempengaruhi GMB. Pertama-tama kita akan dikenalkan dengan roda-roda sepusat. Maksudnya roda satu ada di dalam roda-roda yang dua, atau roda dua ada dalam roda yang pertama. Boleh dibalik ya, terserah. Pokoknya salah satunya ada di dalamnya. Nah, misalnya di sini contoh roda satu ada di dalam roda 2 ya. Konsepnya adalah omega 1 sama dengan omega 2. Nah, di sini contohnya itu gear sepeda ya. Bisa kita lihat sebelah kiri. Ingat persamaan kecepatan sudut V sama dengan omega kali R. Maka dari sini kita bisa membuat persamaan bahwa omega 1 itu sama dengan omega 2. Ingat omega kalau kita buat dalam ingat dari persamaan ini V per R ya. Jadi kita bisa ubah aja. Omega itu bisa kita ubah dengan V1 per R1 atau yang omega 2 P2 per R2. Yang B ada namanya roda yang dihubungkan dengan rantai ya, atau biasa juga dibuat dengan tali ya. Kalau rantai misalnya kayak sepeda ya, rantai sepeda kan dihubungkan antara gear 1 dengan gear yang lain ya, atau depan dan belakang ya. Nah, di sini kalau tali misalnya kayak mesin ya. Kalau kalian pernah lihat mesin penggiling padi ya. Nah, kalau penggiling padi kan ada yang biasa gunakan karet penghubungnya. Kalau kalian pernah lihat juga itu misalnya contohnya motor. Motor itu ada, kalau motor metik itu ada namanya pambel. Pambel itu dihubungkan seperti gear sepeda ya. Nah, kalau dia roda yang dihubungkan dengan rantai atau tali itu kecepatan 1 itu sama dengan kecepatan 2. Arahnya sama. Jadi kecepatan 1 itu bisa kita ubah omega 1 dikali R1. Sedangkan omega 2 P2 omega 2 dikali R2. Nah, yang ketiga itu roda-roda yang bersinggungan. Jadi bersinggungan apa tuh? Kayak kelai ya? Oh, enggak. Maksudnya bersinggungan di sini ya, pergerakan mereka itu berlawanan. Yang R2 itu searah jarum jam, yang R1 itu berlawanan. Jadi ingat konsepnya, gerakannya berlawanan. Di sini kecepatan 1 itu sama dengan kecepatan yang kedua ya. Jadi omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali dengan 2. Jadi kecepatan sama dengan di atas, hanya saja beda arah gerakannya aja. Omega itu kecepatan sudut, satuannya itu rad per second ya. Kalau V itu kecepatan linear yang kita bisa buat meter per second. R adalah jari-jari ya, satunya meter. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, konsepnya seperti apa? Kalau GMBB ini agak jarang dibahas sih sebenarnya kalau di pertemuan pada gerak melingkar ini. Tapi ada beberapa yang memang nyusup soalnya. Jadi konsepnya itu percepatan sudut tetap, atau kita bisa membuat analogi percepatan sudutnya tidak sama dengan 0 ya. GMB ini ada percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Balik lagi ke materi kita yang kemarin ya. Nah, ingat kalau sentripetal A-nya itu P kuadrat per R, kalau dia tangensial alfa dikali R. Muncullah percepatan total ya, sama seperti kayak kemarin. Jadi A sama dengan AS kuadrat dikali dengan AT kuadrat. Itu kalau dia percepatan total ya. Berikutnya kita akan review lagi ke belakang. Masih ingat 3 saudara dalam GLBB? Pertama PT sama dengan P0 ditambah dengan A kali T. Yang kedua S sama dengan P0 dikali T.
ditambah dengan setengah AT kuadrat. Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah dengan 2S. Persamaan dalam GMBB. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. PT diubah jadi omega T, P0 diubah omega 0, A diubah dengan alfa. Nah, kalau S itu diubah jadi theta ya, posisi sudut. Nah, berarti theta sama dengan ya, P0, omega 0 dikali T ditambah setengah alfa dikali T kuadrat. Kalau ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa dikali theta ya. Jadi ingat ya persamaannya pada GLBB, tinggal ubah aja ya. Nah, keterangan adalah percepatan total meter per sekon. Kalau AS percepatan sentripetal. Ulang terus. Ingat ya kalian ya. AT sama percepatan tangensial. Meter per sekon kuadrat. Omega T itu kecepatan sudut saat bergerak dalam waktu T, yang satunya rad per sekon. Kemudian ada omega 0 kecepatan sudut awal rad per sekon. Kemudian ada alfa itu percepatan sudut ya, satunya rad per sekon kuadrat. Kemudian ada theta itu perpindahan sudut, satuannya rad ya. Kemudian ada T itu selang waktu, satunya sekon. Berikutnya kita akan lanjutkan contoh soal GMB dulu. Nah, bisa dibaca soalnya. Jadi di sini 1,3 itu sepusat, 1,2 itu dihubungkan dengan rantai. Nah, di situ diketahui R1-nya 3 cm, saya ubah menjadi 0,03 meter. Kemudian R2 6 cm diubah jadi 0,06 meter. Kemudian R3 9 cm 0,09 cm. Nah, diketahui di situ kecepatan roda 1, berarti saya simbol P1 6 meter per sekon ya. Nah, yang ditanyanya itu adalah kecepatan sudut roda 1, berarti omega 1 ya. Kalau kita mau cari omega 1 berarti P1 sama dengan omega 1 dikali R1, udah. Nah, gitu aja tuh ya. Berarti omega 1 P1 per R1. Masukkan omega 1 berapa? 6. R1 0,03. Udah bagi jadi 6 kali 10 pangkat 2 ya. Saya naikkan ke atas tuh. Jadi 6 bagi 3 itu dapat 200 rad per sekon ya. Nah, yang B itu kecepatan linear dan kecepatan sudut roda 2, berarti P2 dan omega 2. Nah, kita lihat di situ ya. 1 sama 2 dihubungkan dengan sabuk. Ingat konsep yang ini tadi. P1 kan 6 meter per sekon, P2 nya berapa? Ingat kalau dia dihubungkan dengan rantai, P1 sama dengan P2. Berarti P1 6 ya. Di situ P2 tidak perlu diubah dalam omega dikali R ya, karena dia kan nyari P2. Berarti P2 sama dengan omega 1 kali R 1. Masukkan 200 dikali dengan R1 nya berapa? 0,03. Berarti 6 meter per sekon. Terbukti kan P1 sama dengan P2 kan? Nah, gitu ya. Berarti P2 juga 6 meter per sekon. Kenapa? Karena dihubungkan dengan rantai. Kalau omega 2 gimana? Omega 2 P2 sama dengan omega 2 dikali R2. Jadi omega 2 sama dengan P2 per R2. Situ hapus kuadratnya ya. Jadi P2 nya 6, R2 nya 0,06, berarti 600 dibagi 6 dapat 100 rad per sekon. Itu omega 2. Sekarang kita cari yang C. C itu adalah kecepatan linear dan kecepatan sudut pada roda 3. Berarti P3 nya berapa, omega 3 nya berapa. Saya gambar 1 dengan 3. 1 dengan 3 kenapa? Karena sepusat ya. Nah, ingat kalau dia sepusat omega 1 sama dengan omega 3. Berarti omega 1 berapa tadi kita dapat? Omega 1 tadi kita dapat berapa? 200. Berarti omega 3 juga 200. Nah, sekarang kita cari P3. Berarti omega 3 dikali R3. Omega 3 200 dikali dengan 0,09 itu dapat 18 meter per sekon ya. Kalian 200 dengan 0,09, saya pakai tips cepat saya ya. Nanti kita boleh belajar sendiri. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan contoh soal GMBP.
Diketahui percepatan sudut itu 5 arad per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan sudut itu 25 arad per sekon. Nah, dia minta tentukan posisi sudut pada waktu 4 sekon katanya. Nah, ingat di sini kalau GMBB pasti gunakan 3 saudara. Nah, karena theta yang ditanya, maka kita bisa gunakan persamaan theta sama dengan omega 0 dikali dengan T ditambah dengan setengah dikali alfa dikali T kuadrat. Omega 0 nya berapa? 25 arad per sekon. T nya berapa? T nya pakai 4. Nah, alfa nya berapa? 5. T nya tetap pakai 4. Nah, kita tinggal hitung aja. 100 ditambah setengah dikali 5 dikali 16. 16 bagi 2 kan 8. 8 kali 5 40. Jadi 100 tambah 40 berarti 140 rad ya. Nah, itu nilai tetanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.